Akhirnya dibongkar Mahfud. Ini data 349T Kemenq. Jadi dalam berita sebelumnya Sri Mulyani mengatakan ya hanya transaksi yang melibatkan pegawainya itu cuma 3,3 triliun saja. Yang juga kita ingin dapatkan adalah problemnya apa? Polanya ini seperti apa? Problemnya apa? Apakah ada kesalahan sistem di situ yang membuat ini terjadi peluang terbukanya pencucian uang? Ataukah ada oknum-oknum yang menghalang-halangi proses penegakan hukum, menghalang-halangi informasi? Tadi juga dikatakan ada penting nih, catatan buat kita semua tadi, jika ini betul ya, ada surat yang disampaikan hand to hand. Kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen. Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu mari kita setara aja, saling buka. Itu tadi yang substansi, ya kita tunjukkan nanti datanya. Menurut saya ini adalah hal yang sangat besar ya buat kita bongkar, dan forumnya yang paling tepat adalah Pansus. Yang dihadiri juga yang ada satu kesempatan di mana semua pihak hadir, ada Pak Mahfud, ada Kepala PPATK, ada Ibu Sri Mulyani, sehingga semua kita bisa adu data ya, lihat cek kebenaran, termasuk juga yang paling penting buat saya yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan tindak lanjut untuk perbaikan ke depan. Saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian ratus orang itu 249T. Agregat. Yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum. Seperti Rafael, Angin Prayitno, dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum, tetapi kasus hukum pidananya, kasus pencucian uangnya, saya anda mau diinterupsi lah. Interupsi itu urusan anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap sekesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Konyol juga di DPR. Mereka mewakili rakyat, tapi kenapa mereka mau menghalangi penegakan hukum, kan? Di situ konyolnya tuh. Yang kedua tentu Mahfud lebih banyak datanya, kan di dalam sidang itu saya dengar Mahfud bahkan mengatakan ya ini bisa juga data dari intelijen. Jadi kalau data intelijen memang dimaksudkan untuk membongkar sesuatu kan. Nah Mahfud ambil risiko itu karena dia tahu bahwa ya Pak Jokowi juga nggak mungkin melarang dia untuk mengajukan masalah itu ke publik. Transaksi janggal Rp349T, Mahfud MD ke DPR, kalau nyebut nama, jangan-jangan ada orangnya di sini. SERAMBINEWS.com, Mahfud MD di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI menyampaikan, andai bisa menyebut nama yang terlibat, jangan-jangan ada orangnya yang terlibat kasus ini di forum rapat bersama Dewan tersebut. Hal itu disampaikannya saat memberikan klarifikasi soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan Kemenkeu. Menurutnya,
Apa yang diutarakan selama ini ke publik bukan membuka data pribadi terduga, melainkan hanya menyampaikan angka agregat agar bisa ditindaklanjuti. Diketahui Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang KNKPP-TPPU sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memenuhi undangan Komisi 3 DPR RI. Menko Polhukam sekaligus Ketua KEN PP-TPPU itu berujar, bila data agregat yang dipegangnya dibuka, bisa jadi orang yang menjadi terduga ada di ruangan tersebut. Kalau mau buka-bukaan, ayolah. Di sini ada yang bisa dibuka, ada yang agregat gak bisa nyebut nama. Kalau menyebut nama jangan-jangan ada orangnya di sini juga, ucap Mahfud dilihat dari kanal YouTube resmi DPR RI. Di ruangan sana jangan-jangan yang ada nama sini, tambahnya sambil mengetuk bundel tebal yang dibawa. Menko Polhukam itu menjelaskan, ketentuan tidak boleh menyebut data sudah jelas ada aturannya. Hal itu kalau menyangkut identitas seseorang, nama perusahaan, nomor akun, profil entitas terkait transaksi, pihak terlapor, nilai, tujuan transaksi dan sebagainya. Saya gak nyebut apa-apa, hanya nyebut angkat agregat oke, jelas Mahfud. Tegaskan pemerintah dan DPR sejajar. Menko Polhukam itu juga dengan tegas mengingatkan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah sejajar. Saudara, saya ingin menyampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar, kata Mahfud MD. Oleh sebab itu kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, berargumen, tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet, tambahnya. Menurutnya, pemerintah bisa melakukan tindakan saling buka data seperti yang dilakukannya beberapa waktu lalu soal transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Selanjutnya mengenai legal standing bolehkan Menko Polhukam membuka data pencucian uang ke publik sebagaimana yang dipersoalkan Beni Kaharman, Arteria Dahlan, Arsul Sani DKK di Komisi 3 DPR RI, dijawab Mahfud dalam kesempatan itu. Dijelaskannya bahwa kasus transaksi janggal 349 triliun rupiah yang diumumkan beberapa waktu lalu adalah bersifat agregat. Jadi, perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh, agregat, jelas Mahfud. Sementara yang sudah disebut namanya hanya mereka yang sudah menjadi kasus hukum seperti Rafael Alun Trisambodo, Angin Prayitno dan nama-nama lain. Emosi diinterupsi. Mahfud MD juga sempat emosi ketika salah seorang anggota Komisi 3 DPR ingin melakukan interupsi saat Menko Polhukam itu berbicara. Misalnya saya membantah lalu di sini ada yang berteriak keluar, saya keluar. Saya punya forum, ucap Mahfud dengan suara tinggi. Saya setiap kesini dikeroyok, belum ngomong sudah diinterupsi. Waktu kasus Sambo begitu juga, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding suruh bubarkan, jangan begitu dong, tambahnya. Ternyata interupsi tersebut hanya mengingatkan ada salah seorang yang mikrofonnya mati. Hal itu kemudian sempat memecah tawa seisi ruangan rapat Komisi 3 DPR RI. Jangan-jangan disabotase ini, ucap Mahfud bercanda. Menko Polhukam sekaligus Ketua KEN PP-TPPU itu juga mengingatkan pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan soal ancaman 4 tahun penjara beberapa waktu lalu. Wah katanya, ini bisa diancam dengan hukuman pidana 4 tahun, ucap Mahfud menirukan Arteria. Karena itu lalu terpancing Boyamin itu koordinator maki, diaduin betul ke Kabareskrim, meskipun dia guton sebenarnya, biar yang dipanggil itu menjelaskan Pak Arteria, tambahnya. Kala itu memang Arteria bertanya apa dasar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana melaporkan data tersebut ke Mahfud MD. Apa dasarnya melapor ke Ketua KNKPP-TPPU? Loh saya ketua jadi dia boleh lapor, boleh saya minta, tegas Mahfud. Loh kamu kan ke Pak Presiden, kenapa ke Ketua? Memang kenapa? Saya ketua diangkat Presiden, ada seknya, sambung Menko Polhukam sekaligus Ketua KEN PP-TPPU itu. Menurutnya,
Untuk apa ada ketua dan komite bila PPATK tidak boleh melaporkan data-data yang diperlukan dan dirinya tidak boleh tahu? Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu ke Kepala BIN Pak Budi Gunawan, ucap Mahfud. Pak Budi Gunawan itu anak buah langsung presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam, tapi setiap minggu lapor info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani gak? Kan persis seperti yang saudara baca kepada saya, tambahnya.